Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di bawah langit senja yang kelabu, Rina duduk di bangku taman, menatap kosong ke depan. Suara riuh anak-anak yang sedang bermain di dekatnya seakan tak terdengar. Hatinya hancur, seolah tidak ada yang bisa mengobati luka yang telah menggerogoti dirinya selama ini. Setiap detik yang berlalu terasa seperti duri yang semakin mendalam menusuk perasaannya. Semua yang pernah dia banggakan, semua yang pernah dia anggap sempurna, kini hancur tak bersisa. Rina menatap foto usang yang ada di tangannya. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidupnya, Fadli. Senyuman mereka begitu tulus saat itu, penuh harapan dan impian masa depan yang begitu indah. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua itu sirna begitu saja, seiring dengan hilangnya cinta yang dulu mereka miliki. Fadli kini tidak lagi ada di sisinya. Tidak ada lagi pelukan hangatnya. Tidak ada lagi bisikan lembut di telinga yang selalu menenangkan hatinya. Kenapa, Fadli? Pikir Rina, berusaha menahan air matanya yang mulai menggenang. Kenapa semua harus berakhir seperti ini? Dulu, mereka adalah pasangan yang saling mendukung, saling memahami. Rina selalu merasa bahwa Fadli adalah orang yang tepat untuknya, yang bisa melihatnya lebih dari sekadar seorang wanita biasa. Fadli adalah seseorang yang selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa spesial, bagaimana cara membuatnya tertawa meski dalam situasi yang sulit. Mereka selalu berjanji untuk saling bertahan, untuk selalu ada di sisi satu sama lain, apapun yang terjadi. Namun, janji-janji itu pun hancur begitu saja. Fadli berubah. Keberadaannya semakin jarang di samping Rina. Bahkan saat mereka berada di satu ruangan yang sama, perasaan Rina merasa seolah ada jarak yang tak terjangkau di antara mereka. Setiap percakapan yang mereka lakukan terasa seperti rutinitas, tanpa ada makna, tanpa ada lagi perasaan tulus yang mereka bagi. Puncaknya datang ketika Fadli mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sesuatu yang menghancurkan dunia Rina dalam sekejap. Dia ingin berpisah. Alasannya sederhana. Fadli merasa tidak lagi bahagia dalam hubungan mereka. Rina yang mendengar kata-kata itu seperti disambar petir. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang begitu dia cintai, yang selalu dia anggap bagian dari hidupnya, bisa begitu mudah melepaskannya. Di malam itu, Rina berusaha mempertahankan hubungan mereka. Dia meminta Fadli untuk memberi kesempatan lagi, untuk menghidupkan kembali apa yang telah mati di antara mereka. Namun, Fadli tetap pada keputusannya. Rina merasa tubuhnya terhimpit oleh rasa sakit yang luar biasa, seperti kehilangan separuh dari dirinya. Dia tidak bisa mengerti kenapa. Meskipun dia sudah memberikan semua yang dimilikinya untuk hubungan ini, Fadli tetap memilih untuk pergi. Rina menatap langit yang semakin gelap. Angin malam berhembus lembut, seolah mencoba menenangkan hatinya yang terluka. Dia ingin sekali berteriak, ingin meminta kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya, untuk menunjukkan bahwa dia bisa berubah, bahwa dia bisa menjadi yang lebih baik bagi Fadli. Tapi semua itu terasa sia-sia, karena Fadli sudah tidak ada di sana untuk mendengarnya. Fadli sudah memilih jalan hidupnya sendiri tanpa memperhitungkan dirinya. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Aku masih mencintaimu, Fadli," bisiknya pelan, seolah berharap kata-kata itu bisa sampai ke hati Fadli, meskipun jarak di antara mereka begitu jauh. "Tapi aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua yang tersisa hanya rasa kehilangan ini." Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan begitu sunyi. Rina berusaha untuk melanjutkan hidupnya, tetapi setiap langkah terasa berat. Segala yang pernah ada, yang dulu terasa begitu hidup, kini hanya kenangan pahit yang menggantung di benaknya. Setiap kali dia melihat sekeliling, ada sesuatu yang hilang, seperti ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Rina mencoba untuk tetap tersenyum di depan teman-temannya, meski hatinya terkoyak. Di luar, dia menunjukkan sikap kuat, berusaha seolah-olah hidupnya masih berjalan normal. Namun, di dalam hati, dia merasakan luka yang semakin membesar. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara untuk menghadapinya.
Fadli pergi begitu saja tanpa penjelasan yang cukup. Rina merasa seperti dikhianati, merasa ada bagian dari dirinya yang hilang begitu saja tanpa sempat dia pegang. Beberapa minggu setelah perpisahan itu, Rina kembali mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering dia kunjungi bersama Fadli. Tempat-tempat yang penuh kenangan, tempat-tempat yang kini hanya menyisakan keheningan. Taman di dekat rumah mereka, kafe kecil yang biasa menjadi tempat mereka bercakap-cakap hingga larut malam, bahkan jalan-jalan yang mereka lalui bersama. Semua itu kini terasa asing, seolah tidak ada lagi jejak kehidupan di sana. Semua kenangan itu tiba-tiba menjadi sangat menyakitkan untuk dikenang. Rina berdiri di sudut jalan yang pernah mereka lewati berdua. Dia masih ingat jelas bagaimana Fadli selalu menggenggam tangannya erat, seolah mengatakan bahwa mereka akan selalu bersama. Rina melangkah pelan, berusaha mengingat setiap detik indah yang pernah mereka bagi. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa kenangan itu semakin memudar, terhapus oleh waktu dan oleh keputusan yang diambil oleh Fadli. Di sebuah bangku, Rina duduk dan memejamkan matanya, meresapi kesepian yang membelenggunya. Di dalam pikirannya, dia masih bisa mendengar suara Fadli, tertawa dengan bebas seperti dulu. Namun, itu semua kini hanya bayangan yang semakin jauh. Apa yang salah dengan kita, Fadli? Pikir Rina, mencoba mencari jawabannya. Kenapa kita tidak bisa bertahan? Apa aku tidak cukup untukmu? Rina tahu, meskipun dia berusaha mencari jawaban di dalam dirinya, ada satu hal yang tidak bisa dia hindari, kenyataan bahwa Fadli sudah tidak mencintainya lagi. Mungkin cinta itu telah padam, atau mungkin rasa sayang itu sudah memudar dengan waktu. Dan meskipun Rina ingin sekali memperbaikinya, memperjuangkannya, dia tidak tahu lagi apa yang bisa dia lakukan. Namun, di dalam hati Rina, ada satu keinginan yang terus menggelora. Keinginan untuk mendapatkan kesempatan sekali lagi. Dia ingin memperbaiki segalanya, ingin menunjukkan pada Fadli bahwa dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa cinta mereka bisa kembali tumbuh, meskipun semuanya sudah terasa terlambat. Rina tidak bisa menghapus perasaan itu. Dia merasa seperti sebuah beban yang terpendam dalam dirinya. Setiap malam, dia terjaga dengan memikirkan Fadli, memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Rina merasa seperti seorang pejuang yang tidak pernah menyerah, meski tahu bahwa peperangan ini sepertinya sudah berakhir. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Rina berdoa. Dia berdoa untuk diberi kesempatan sekali lagi, kesempatan untuk mengubah semuanya. Namun, apakah itu mungkin? Apakah Fadli masih memiliki tempat untuknya dalam hidupnya yang baru? Di saat seperti ini, Rina merasa bahwa harapan adalah satu-satunya hal yang dia miliki, meskipun sangat rapuh. Dan harapan itu adalah satu-satunya yang membuatnya terus bertahan. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagi Rina, semuanya terasa lambat dan penuh beban. Waktu tidak mampu menyembuhkan lukanya, malah seolah semakin memperparah rasa kesepian yang membelenggunya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, berusaha menghindari tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama. Setiap kali bertemu dengan teman-temannya, Rina hanya tersenyum palsu, berusaha menyembunyikan kerapuhan yang ada di dalam dirinya. Namun, di dalam hatinya, dia masih berjuang untuk sebuah kesempatan. Rina tahu, dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Namun, meskipun dia berusaha untuk move on, kenangan tentang Fadli terus mengikutinya seperti bayangan yang tidak bisa hilang. Malam itu, Rina membuka album foto lama mereka, menatap gambar-gambar kebahagiaan yang dulu mereka bagi. Dia menatap satu foto, saat mereka merayakan ulang tahunnya di taman, tertawa bersama, saling berpelukan. Semua itu terasa sangat jauh, seolah terjadi di kehidupan yang berbeda. Setiap detik yang dia habiskan untuk mengenang Fadli, semakin memperburuk rasa sakitnya. Tapi, entah kenapa, dia merasa seperti ada sebuah harapan yang tak bisa dimatikan. Rina terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia bisa mendapatkan kesempatan itu lagi? Apakah Fadli masih mengingatnya? Apakah dia bisa kembali mencintainya seperti dulu? Hari demi hari, pertanyaan itu semakin menghantui pikirannya. Di tengah kebingungannya, Rina memutuskan untuk menghubungi Fadli.
Setelah berbulan-bulan, setelah perpisahan yang begitu menghancurkan, dia masih merasa bahwa dia perlu berbicara dengan Fadli, bahwa dia harus menyampaikan sesuatu. Mungkin itu adalah langkah yang tidak rasional, tapi dia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan yang terus menggelora di dalam dirinya. Dengan gemetar, Rina mengirim pesan singkat kepada Fadli. Tertulis sederhana, namun begitu berat bagi Rina untuk mengatakannya. Fadli, aku tahu kita sudah lama tidak berbicara, tapi aku hanya ingin meminta satu hal. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Untuk menunjukkan bahwa aku bisa berubah dan menjadi lebih baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kita, tapi aku masih mencintaimu. Aku masih berharap. Rina menekan tombol kirim dan menatap layar ponselnya dengan harapan. Meski hati kecilnya sudah merasa takut akan penolakan. Waktu seolah berhenti ketika dia menunggu balasan. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Seakan waktu bergerak sangat lambat. Hatinya berdetak kencang. Tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang tepat atau justru semakin memperburuk keadaan. Akhirnya, ponselnya berbunyi. Fadli membalas pesan itu. Rina, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku sudah mencoba untuk melupakan, untuk melangkah maju, tapi aku tidak bisa jika kita terus seperti ini. Aku tidak bisa memberi kesempatan lagi. Rina merasa seakan dunia runtuh di depannya. Balasan itu adalah pukulan yang paling keras yang pernah dia terima. Kata-kata itu seperti menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih dia pelihara. Fadli sudah menutup pintu itu, dan mungkin pintu itu sudah tertutup rapat, tanpa ada celah sedikit pun untuknya. Namun, meskipun kata-kata Fadli itu begitu mengiris hatinya, Rina tahu dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menuntut untuk terus bertahan. Dia masih berharap, meskipun tahu itu mungkin hanya sebuah impian yang tak akan pernah tercapai. Dia ingin sekali mengubah jalan cerita hidupnya, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia buat, untuk menghidupkan kembali apa yang telah padam. Tetapi apakah itu mungkin? Jika Fadli sudah tidak ada lagi untuknya, apakah masih ada jalan untuk mereka kembali bersama? Rina menatap langit malam yang kini penuh dengan bintang, merasa sepi dan rapuh. Dia ingin berteriak, ingin memohon agar tak ada yang berubah, agar Fadli kembali seperti dulu. Tetapi dia tahu bahwa terkadang cinta tidak bisa dipaksakan. Terkadang, kesempatan yang kita inginkan tidak datang kembali. Di saat itu, Rina merasakan bahwa dia harus belajar untuk merelakan. Tapi merelakan bukanlah hal yang mudah. Itulah yang membuatnya merasa tersesat di tengah kerumunan, mencari jalan keluar yang tak kunjung ditemukan. Rina duduk di kamarnya, memandangi foto-foto Fadli yang kini terasa begitu jauh. Setiap kenangan yang dia simpan kini berbalut air mata dan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seakan waktu telah memisahkan mereka dengan jarak yang tak terjangkau, meskipun hatinya tetap berusaha untuk meraihnya. Namun, setelah pesan terakhir yang dikirim oleh Fadli, Rina tahu bahwa semuanya telah berakhir. Ia sudah mencoba segalanya, berjuang untuk mendapatkan satu kesempatan lagi, tetapi kini, dia harus menerima kenyataan. Malam itu, Rina merasa sepi lebih dari sebelumnya. Setiap sudut rumah terasa kosong. Tak ada lagi suara tawa Fadli yang dulu sering mengisi ruang-ruang hampa. Tak ada lagi langkah-langkahnya yang penuh semangat. Semua itu telah pergi, bersama dengan cinta yang pernah mereka punya. Di balik kebisuan itu, Rina merasa kehilangan dirinya sendiri. Tanpa Fadli, dia merasa seolah tidak ada lagi arah untuk langkah hidupnya. Dia mengingat saat-saat bahagia bersama Fadli, saat mereka merencanakan masa depan bersama, saat mereka membicarakan impian-impian besar yang mereka buat, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Fadli selalu menjadi tempat berlindungnya, tempat dia merasa aman dan diterima. Tetapi kini, semua itu terasa begitu rapuh, seolah hanya ilusi belaka yang telah runtuh dalam sekejap. Namun, di tengah perasaan yang hancur itu, ada sesuatu yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya, kesadaran bahwa dia harus melepaskan. Meskipun hatinya teriris, meskipun hatinya berontak untuk terus berpegang pada kenangan, Rina tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup di masa lalu.
Cinta itu mungkin tidak bisa dipaksakan, dan kadang, cinta yang hilang memang harus dibiarkan pergi. Mungkin ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya yang harus dia jalani. Rina menatap cermin, mencoba melihat dirinya dengan mata yang berbeda. Dia ingin menemukan kembali siapa dirinya, tanpa bayang-bayang Fadli yang selalu mengikuti. Dia tahu bahwa meskipun perpisahan ini terasa begitu berat, dia masih memiliki dirinya sendiri. Perasaan sakit ini, meskipun menguras air mata, adalah bagian dari proses penyembuhan yang harus dilalui. Di keheningan malam, Rina menulis di jurnal kecilnya, sebuah ungkapan perasaan yang mungkin tidak pernah bisa dia sampaikan langsung kepada Fadli. Fadli, aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kita harus berpisah, aku akan selalu mengingat segala yang indah tentang kita. Aku akan selalu mengenang cintamu, meskipun tak lagi bisa kita jalani bersama. Aku hanya berharap, semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Dan suatu saat nanti, ketika kita bertemu lagi, aku akan tersenyum, karena aku tahu, kita telah saling memberi bagian terbaik dari hidup kita. Air mata jatuh di atas halaman jurnal itu, tetapi Rina merasa sedikit lega setelah menulis kata-kata itu. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk menutup bab ini dalam hidupnya, dengan penuh cinta yang tulus meskipun mereka harus berpisah. Beberapa bulan kemudian, Rina mulai membangun kembali dirinya. Dia mulai kembali dengan rutinitasnya, melangkah ke depan meskipun dengan perasaan yang terkadang masih terluka. Tapi dia tahu, setiap hari yang berlalu membuatnya semakin kuat. Dia mulai mengenal orang-orang baru, mulai menjalani hidupnya dengan lebih penuh, meskipun rasa kehilangan itu masih ada. Waktu memang tidak bisa menghapus semuanya, tetapi waktu memberi kesempatan untuk sembuh, memberi kesempatan untuk memulai yang baru. Dan meskipun dia masih mencintai Fadli, Rina akhirnya bisa merelakan perasaan itu. Dia belajar bahwa terkadang, yang terbaik dalam hidup adalah melepaskan, memberikan ruang bagi dirinya untuk tumbuh, dan untuk membuka hati bagi kemungkinan baru. Terkadang, hidup memberi kita kesempatan, bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan baru yang tak terduga. Rina menatap matahari terbenam yang indah di ufuk barat. Dia tersenyum, menyadari bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan, dia masih punya kesempatan untuk menulis cerita hidupnya sendiri, cerita yang akan penuh dengan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya, dari kekuatan yang telah dia temukan dalam dirinya setelah kehilangan yang begitu besar. Terima kasih, Fadli, bisik Rina dengan hati yang lebih damai. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tapi aku siap untuk melangkah maju, untuk hidup yang baru.